Ya, untuk kali ini kita akan belajar tentang integral, di mana integral tak tentu dan tertentu. Yang pertama, integral tertentu. Sebelumnya kita harus apa itu integral gitu. Pertama kita mengingat kalkulus diferensial ya, atau turunan, yaitu dimana mencari fungsi turunan. Sekarang kita belajar kalkulus integral, yaitu mencari fungsi asal atau fungsi asli bila diketahui turunannya. Maka integral ini juga disebut antiderivatif gitu ya, atau anti turunan. Contohnya begini. Kita memiliki fungsi yaitu x kuadrat plus 5. Maka turunannya adalah 2x. Jika proses ini dibalik, yaitu dari turunannya ya 2x, fungsi asalnya berapa? Kan x kuadrat ya, x kuadrat plus 5 itu fungsi asalnya. Nah, inilah yang digunakan pada integral atau antiderivatif. Jika prosesnya dibalik, jika diketahui fungsi turunannya, fungsi asalnya itu adalah x kuadrat plus 5. Lah 5-nya itu adalah konstanta, maka ditulis c gitu ya. Sehingga bentuk umum dari integral tak tentu itu adalah integral fx terhadap dx ya, sama dengan fx, di mana fx ini adalah fungsi asalnya plus c gitu ya. Jadi integral fx terhadap dx itu sama dengan fungsi asal ditambah apa ini namanya, konstanta begitu ya. C itu konstanta. Kemudian kita aturan integral tak tentu, sifat integral tak tentu. Yang pertama, aturan pertama yaitu fungsi pangkat. Jika ada integral x pangkat n dx, maka penyelesaiannya adalah x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 ditambah c atau konstanta gitu ya. Contoh, ada integral x pangkat 4. Jika diintegralkan, maka x pangkat 4 ditambah 1 dibagi 4 tambah 1 plus c sama dengan x pangkat 5 dibagi 5, atau boleh ditulis 1/5 x pangkat 5 plus c. Terus aturan yang kedua, fungsi pangkat. Nah, di sini ada sebuah fungsi di mana ada nilai a-nya, sehingga penyelesaiannya seperti ini. Ax plus b pangkat n plus 1 dibagi a dikali n plus 1. Contoh, ada x plus 1 pangkat 2. Maka penyelesaiannya adalah x plus 1 pangkat 2 ditambah 1 dibagi 1. Karena a pada variabel x itu 1 a-nya. Sehingga 1 dikali 2 ditambah 1. Sehingga hasilnya adalah x plus 1 pangkat 3 per 3. Sekarang kalau a-nya tidak sama dengan 1. Contoh ini 3x plus 1 kuadrat. Maka 3x plus 1 pangkat 2 plus 1 dibagi 3 kali 2 plus 1. Kenapa kok 3? Karena a-nya kan tidak sama dengan 1 ya, atau a-nya di sini adalah 3. Sehingga di sini juga harus 3 gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 3x plus 1 pangkat 3 dibagi 2 ditambah 1 adalah 2 ditambah 1 adalah 3, 3 kali 3 adalah 9. Sehingga hasilnya 3x plus 1 pangkat 3 per 9 plus c. Sehingga boleh ditulis juga 1 per 9, 3x plus 1 pangkat 3 plus. Selanjutnya aturan yang ketiga, yaitu integral dari suatu konstanta dikali dengan suatu fungsi. Contohnya ini, c, konstanta dikali suatu fungsi. Maka konstantanya bisa kita letakkan di depan integral ya. Yang kita integralkan adalah fungsinya saja. Contoh, nah, 3x pangkat 2, maka 3-nya bisa kita letakkan di depan
integral, sehingga yang kita integralkan adalah x kuadrat saja. Maka integral x kuadrat itu adalah x2 plus 1 dibagi 2 plus 1. Karena di sini 2 plus 1 adalah 3, maka bisa kita sederhanakan. 3 bisa dicoret dengan 2 plus 1 kan 3 ya. Sehingga hasilnya x pangkat 3 plus c. Contoh yang selanjutnya adalah integral min x pangkat 3. Min x berarti nilai variabelnya atau koefisiennya adalah min 1 ya. Maka min 1 bisa kita taruh depan integral. Sehingga yang kita integralkan hanyalah x pangkat 3. Sehingga kalau diintegralkan x pangkat 3 itu kan x pangkat 3 ditambah 1 dibagi 3 ditambah 1. Maka jadinya min 1/4 x pangkat 4. Lanjut aturan yang keempat, yaitu jika ada pangkat n-nya itu sama dengan min 1. Pangkatnya itu min 1. Jadi seperti ini ya, integral x pangkat min 1. Atau sama dengan integral 1/x ya. Jika dibuat pangkat, maka x-nya menjadi pangkat negatif. Maka integralnya itu apa? Yaitu ln x plus c. Jadi ada kalau integral x min 1, maka hasilnya adalah ln x. Contoh, 3/x. Maka x-nya dijadikan pangkat negatif. Maka 3-nya bisa kita letakkan di depan integral karena konstanta gitu ya. Yang kita integralkan hanya x min 1. Seperti aturan pangkat, maka kalau integral x min 1 hasilnya adalah ln x. Maka di sini hasilnya 3 ln x plus c gitu ya. Ingat kalau integral x pangkat min 1 itu hasilnya ln x. Lanjut aturan yang kelima, yaitu penjumlahan dan pengurangan dua fungsi. Hampir sama dengan sifat derivatif atau turunan. Kalau di sini integral ada fx ditambah gx, maka diintegralkan satu-satu gitu ya. Contoh, ada integral x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat. Maka dalam menyelesaikan maka diintegralkan satu-satu, yaitu integral x pangkat 4 tambah integral 3x kuadrat. Sehingga hasilnya x pangkat 5/5 ditambah x pangkat 3. Karena yang ini itu kan jadinya 3x pangkat 2 plus 1 kan 3x pangkat 3 dibagi 2 plus 1 kan juga 3. 3 kan bisa dicoret dengan 3, maka hasilnya di sini tinggal x pangkat 3 dengan ini ya. Contoh selanjutnya, integral 2 ditambah 1/x, maka kita integralkan satu-satu. Integral 2 ditambah integral x min 1. Kalau integral 2 itu hasilnya 2x, kalau integral min x min 1, x pangkat min 1 itu hasilnya ln x. Kita ingat sifat yang sebelumnya ya. Contoh selanjutnya yaitu 3x kuadrat min 10x. Maka diintegralkan satu-satu, yaitu integral 3x kuadrat dikurangi 10x. Maka hasilnya adalah x pangkat 3. Karena ini kan bisa disederhanakan. Ini kan per 2 plus 1. 2 plus 1 adalah 3. 3 dengan 3 bisa disederhanakan. Maka ini tinggal x. Ini tinggal x plus 3 gitu ya. Terus yang ini juga gitu bisa disederhanakan. Kan integral 10x berarti kan 10x kuadrat per 2. 10 dibagi 2 itu adalah hasilnya 5 ini ya. Maka hasilnya 5x kuadrat plus c. Lanjut aturan ke-6, perkalian dua fungsi atau integral parsial. Dimana salah satu fungsi di sini adalah memiliki pangkat ya. Ini salah satu fungsinya memiliki pangkat. Di sini ada, jadi di sini salah satu fungsinya memiliki pangkat, maka penyelesaiannya adalah k dikali gx
n plus 1 per n plus 1, di mana k-nya itu adalah fx dibagi g aksen x atau turunan dari gx gitu ya. Jadi contohnya di sini adalah integral 2x min 1 dikali x kuadrat min x plus 3 pangkat 3. Kita harus tahu fx-nya itu adalah yang ini ya, ini fx. Kemudian yang ini adalah gx-nya. Gx adalah yang memiliki pangkat. Kita harus tahu k-nya, di mana k-nya di sini adalah fx dibagi g aksen x. Ini g aksennya ya. Ini g aksennya. Jadi turunan dari gx itu adalah 2x min 1 ya. Turunan dari gx adalah 2x min 1. Kemudian yang atasnya adalah fx, maka fx dibagi g aksen x. Nilainya sama, sehingga bisa diseranakan, yaitu sama dengan 1. Selesai rumus yang tadi, maka k-nya kan adalah 1. 1 dikali berapapun adalah bilangan itu sendiri. Nanti kita tinggal nulis gx-nya. Gx-nya pangkat n plus 1. Gx-nya adalah x kuadrat min x plus 3 pangkat 3 plus 1 dibagi 3 per 1. Sehingga gx pangkat 4 per 4. Atau boleh ditulis di sini jadinya 1/4 x kuadrat min x plus 3 pangkat 4. Integral tertentu ya, tadi integral tak tentu karena tidak memiliki batas. Sekarang integral tertentu, yaitu yang nilai variabel bebasnya mempunyai batas-batas tertentu, di mana di sini batasnya adalah a dan b, di mana b-nya adalah batas atas integrasi, kemudian a-nya adalah batas bawah. Karena batas bawah maka a selalu nilainya paling kecil ya, maksudnya lebih kecil daripada b. Sehingga untuk penyelesaian ada batasnya, maka nanti batas atau fungsi dari integralnya nanti kita masukkan dengan batas atas dengan batas bawah. Batas atas dikurangi dengan batas bawah gitu ya. Contohnya begini. Kita tahu ini tadi rumusnya ya. Contoh sekarang ada x pangkat 4. X pangkat 4 dengan batas bawahnya 2 dan batas atasnya 5, maka harus kita integralkan dahulu x pangkat 4. X pangkat 4 integralnya berarti x pangkat 5 per 5 kan gitu, atau 1/5 x pangkat 5 dengan batas bawahnya 2 dan batas atasnya 5. Kemudian kita substitusikan ya, dimana batas atas, fungsi batas atas dikurangi fungsi batas bawah. Ini adalah fungsi batas atas ya. Ini fungsi batas atas, kemudian yang ini fungsi batas bawah. Nah, sehingga ini adalah x, maka kita masukkan batas atasnya. Batas atasnya adalah 5. 5 pangkat 5 berarti kan 5 kali 5 sebanyak 5 kali ya. Karena ini dibagi 5, maka tinggal 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 berarti 625. 625. Kemudian 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ini kan 32. 32 dibagi 5 hasilnya 6,4. Sama dengan 618,6. Maka integral x pangkat 4 dengan batasan 2 dan 5 itu adalah 618,6. Mencari luasan ya. Lanjut. Sekarang batas bawahnya 0 dan 1 ya. Diketahui tentukan nilai dari 2x min 1 x plus 3 gitu. Maka ini bisa kita kalikan dulu ya. Kali silang 2x dikali x kuadrat dikali x gitu ya. Dikali silang sehingga hasilnya 2x kuadrat plus 5x min 3. Kemudian kita integralkan satu-satu, 2x kuadrat itu hasilnya ini dan seterusnya ya. Setelah kita tahu hasilnya ini, baru kita masukkan batas atas dan batas bawahnya ya. Ini batas atasnya. Kalau batas bawahnya itu 0, maka sebenarnya kita cukup menghitung batas atasnya saja.
di sini, maka luasnya diketahui 1/6, atau fungsi dari ini hasilnya adalah 1/6. Contoh selanjutnya, di salah satu tipe soal ujian nasional, di mana ada integral dengan batasan 0,1, yaitu 3x akar 3x plus 1. Maka penyelesaiannya kalau ada akar harus kita rubah ke dalam bentuk pangkat dahulu. Karena akar itu maka jadi pangkat setengah, gitu ya. Pangkat setengah. Nah, ini kita gunakan integral parsial yang seperti tadi. Maka kita harus tahu nilai k-nya dahulu. Dimana nilai k itu kan fx dibagi g aksen x, gitu ya. Fx-nya di sini adalah 3x, kemudian gx-nya adalah 3x kuadrat plus 1. Maka k-nya itu adalah 3x per 6x. 6x itu adalah turunan dari gx, gitu. Turunan dari 3x kuadrat plus 1 itu 6x. Maka k itu bisa disetengahkan, hasilnya adalah setengah. Kita ingat lagi rumusnya tadi, k dikali gx n plus 1 per n plus 1. K-nya adalah setengah, tidak masukkan setengah. N-nya adalah setengah plus 1, setengah per setengah plus 1. Sehingga setengah ditambah 1 itu adalah 3/2, gitu ya. Ini bisa kita rubah ke bentuk pecahan ya. Ini kan 1 dibagi 3/2 ya. Maka kita bisa sederhanakan dengan setengah. Nah, kita bisa rubah dalam bentuk 2/3, karena kan 1 dibagi 3/2, jadinya kan 2/3. Setengah dikali 2/3, maka hasilnya tinggal 2/3. Hasilnya tinggal 1/3, 2 dengan 2 bisa disederhanakan. Nah, hasil akhirnya adalah 1/3 3x kuadrat plus 1 pangkat 3/2 plus c. Atau bisa kita rubah juga dalam bentuk akar, gitu ya. Dalam bentuk akar berarti 1/3 akar 3x kuadrat plus 1 kuadrat.